Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom, lambaikan tangan kita tinggi. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik. Bagi nama Tuhan kita Yesus. Mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Satu hati sama-sama kita berdoa hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebab rahmat, anugerah dan berkat-Mu Engkau nyatakan limpah atas setiap kami. Sehingga setiap kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan beroleh rahmat pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan siap kami berkekurangan dicukupi, diberkati berkelimpahan. Karena kami menyembah Yesus yang hidup. Yesus Tuhan kami yang luar biasa. Untuk itu kami datang memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap tinggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari sama-sama tinggi dan muliakan Tuhan kita Yesus. Tinggikan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama sekali lagi Bapak Ibu katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama mari angkat tanganmu katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu naikkan Tuhan Yesus pujian, penyembahan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama angkat tangan kita, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi Bapak Ibu, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Mempesona kami Tuhan. Amin. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan, ku mau Tuhan. Mempesona setiap kami Tuhan Yesus. Kau membuatku berharga di mata. Sama-sama angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hati, Kau membuatku berharga. Bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan kita. Ku mau selalu, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bangkit berdiri sama-sama, yang di atas balkon, di bawah, di belakang, di depan. Angkat kedua tanganmu tinggi. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Mari Bapak Ibu, sama-sama angkat kedua tangan kita. Kau selalu bersyukur kepadamu. Semua yang di atas balkon, yang di belakang, yang di depan, katakan selalu dan selalu. Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, oh selalu dan selalu. Kau angkat hati, selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hati. Sambil angkat kedua tangan kita. Selalu dan selalu. Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Berikan kemuliaan, tepuk tangan panjang bagi Yesus. Kami berharga di matamu, kami berharga di matamu. Kau cinta kami Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, rasakan cintanya Tuhan. Dia mengasihimu, Dia mencintaimu, Dia menerimamu apa adanya. Haleluya Yesus. Sembah, sembahlah Tuhan. Dia radamaya sinaranamu. Haleluya. Semua cinta Tuhan, angkat tanganmu. Singgikanlah Tuhan.
tanganmu. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh gila. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri sambil angkat tanganmu. Oh, semua yang percaya, amin. Dia cinta engkau, dia cintamu Bapak Ibu. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh gila. Oh haleluya. Katakan. Oh. Yang di atas juga katakan. Angkat kedua tanganmu semuanya. Tuhan Yesus, dia cintamu. Sekali lagi yuk Bapak Ibu Saudara. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi katakan. Oh, Tuhan, Engkau lihat. Engkau cinta kami. Engkau cinta aku. Engkau cinta kami. Engkau cinta semuanya, Yesus. Semua. Oh, giralah, haleluya. Oh, lambaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Kedua tangan katakan. Oh giralah. 1 menit. Beri kemuliaan. Tepuk tangan. Sorak-sorak. Bagi Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Cari 5 orang. Beri salam kiri kananmu Bapak Ibu Saudara. Katakan Yesus cintamu. Yesus cintaku, Yesus cinta kau, Yesus cinta semuanya. Hey, amin. Sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran tetap selamanya. Pujilah, oh, pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh
Tuhan cinta nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Kita angkat kedua tangan kita. Semua Engkaulah Raja. Lambaikan bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan, Engkaulah Raja. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Dari depan sampai belakang. Haleluya. Dan membebaskan jiwa. Semua. Engkaulah Raja atas dunia. Wujud dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selama. Amin. Terima kasih Yesus. Berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi Yesus. Berapa dari kita yang masih siap memuji Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Berikan gemuruh tepuk tangan bagi nama Yesus. Come on. Tepuk tangan di atas kepala kita. Hey. Kau tak ubahkan ratapanku kini jadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh oh oh, kau telah ubahkan ratapanku kini jadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Hey, mari tepuk tangan sama-sama. Yuk, tepuk tangan di atas kepala kita ya. Lagi semua. Tanda orang bersuka cita, dia bertepuk tangan, dia menari, dia melompat. Tepuk tangan. Oh, di dalam kesesatan. Sambil kita tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Hey, di dalam kesedihan Kau beri penghibur. Kasihmu telah meninggikan segala kelemahan. Fajar lagi pun berkah, bawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Lagi. Oh oh oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Yuk, tepuk tangan sama-sama sekali lagi di atas kepala kita. Come on. Lagi. Coba lihat kiri kananmu Bapak Ibu Saudara. Masih belum menyanyi, masih belum tepuk tangan. Lagi katakan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Oh, di dalam Kau beri dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Angkat kedua tangan, come on. Segala kegelapan. Membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan
Mari sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Dari depan sampai belakang angkat kedua tanganmu sama-sama. Katakan, amarahmu semua hanya sekejap saja, tapi kemurahanmu dalam hidupku sepanjang masa. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku lagi. Oh, 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 kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan lagi. Oh, nyanyikan hidupku sekali lagi. Oh, nyanyikan pujian. Sama-sama tepuk tangan bagi nama Tuhan. Biar yang bernafas memuji nama Tuhan kita Yesus. Satu menit beri kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Glory. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Tidak ada seorang pun kita yang tidak perlu Tuhan Yesus. Hidupmu perlu Tuhan. Pekerjaanmu perlu Tuhan. Rumah tanggamu perlu Tuhan. Kesehatanmu perlu Tuhan. Setiap kita perlu Tuhan. Yang memerlukan Tuhan Yesus, angkat tanganmu tinggi hari ini. Berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Semua katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kami perlu Kau ya Tuhan. Bapak Ibu katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku perlu Engkau Yesus, ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh. Sekali lagi, jadikan pujian ini doamu Bapak Ibu. Ku perlu Engkau
ku percaya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu tinggi, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Angkat kedua tanganmu semua. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Melebihi koneksi kami, melebihi harta kami, melebihi siapapun juga. Amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiran kami ya Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan kami Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu Tuhan Yesus, agar kami tidak berjalan di jalan yang salah. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan, katakan, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu. Tinggi, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu. Tinggi, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sekali lagi, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Jemaat Tuhan katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapa juga. Yesus hanya Kau percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan, Yesus hanya Kau, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lagi katakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil dia, Yesus. Sembah. Shalom semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, luar biasa. Wah, dahsyat ini ya, saya Kamera Geraldine Tuana Kota. Saya sebelum mulai khotbah saya mau kesaksian aja. Makasih Ibu Gembala ya,
Saya ini hari ini kembali ke Makassar setelah tadi ditanya sama Bu Gembala ya. Udah berapa lama gitu kan ya. Ada kali 12 tahun. Terakhir saya kesini tuh kayak 2012 loh ibu-ibu bapak-bapak. Sebelumnya dari 2012 dari 2002 sampai 2012 saya hampir setiap bulan ke Makassar. Karena waktu itu di sini ada yang generasi milenial ya, nggak kenalin saya pasti. Kolonial mantep lah, mungkin masih ada yang kenalin saya. Ya generasi kolonial, dulu kan saya pembawa acara bola. Jadi saya itu dulu sering banget, hampir setiap bulan itu siaran langsung nobar dari Makassar dan Manado. Jadi setiap bulan itu, hampir setiap bulan saya ada di Makassar. Apa kareba? Baji-baji? Si tahu kan gitu. Jadi hari ini tuh saya mengucap syukur ya, kok saya sama Tuhan diarahkan kembali dalam bentuk yang lain. Kalau dulu kan pembawa acara sepak bola, kalau sekarang saya boleh dipercaya sama Tuhan untuk sharing firman ya kan ya. Dulu waktu saya kesini selain pulang itu pasti bawa kepiting termos, saya bilangnya kepiting termos ya. Itu sepertinya udah SOP dari kami yang ada di Jakarta, pulang harus bawa kepiting. Baru kami akan disambut oleh orang rumah dengan sorak-sorai dan gegap gempita. Karena pulang membawa berkas-berkas dari Makassar. Jadi yang saya ingat ya soal Makassar tuh ya, saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingat kalau kesini tuh laut kan ya, laut. Jadi saya kalau ke sini, kalau masih ada kesempatan saya nggak pulang buru-buru, saya itu diajak juga untuk plesir lah ya, kita liburan di laut. Saya ingat banget ya, ini urusannya sama khotbah nih, karena ini kan tentang doa ya, tentang doa. Di laut atau di pantai gitu ya, setidaknya tuh yang saya ingat, saya pernah melakukan 2 kegiatan olahraga air ya, yang kurang lebih sama mirip-mirip gitu. Tapi ada satu yang lebih dalam, lebih pakai persiapan, ada satu yang sifatnya spontanitas gitu. Nah efeknya juga berbeda. Saudara tahu nggak dulu saya kalau kesini, kalau ada kesempatan saya selalu diajak kalau nggak snorkeling, diving. Ya kan ya, saudara tahu snorkeling nggak? Tahu ya, snorkeling kan olahraga air ya, kegiatan olahraga air gitu. Kalau misalnya kita pergi, kita kan suka pakai Google-nya gitu ya. Masknya itu ya kan ya. Terus kita bisa nyemplung sedikit, habis itu kita bisa lihat ke bawah gitu pakai Google itu ya kan. Kita lihat ikan-ikan, seliweran gitu ya. Saudara yang pernah nyobain snorkeling nggak di sini? Ada nggak? Oh ada beberapa. Jadi tahu snorkeling ya. Nah terus saya juga pernah ya diving namanya. Ada yang pernah diving nggak di sini? Ada nggak? Ada ya? Diving. Kalau diving tuh saya ingat ya, kalau saya mau diving, saya nggak bisa tuh sespontannya snorkeling. Kalau diving tuh, saya pakai persiapan ya. Saya pasti bawa punya ini sendiri nih, Google namanya ya, Google sendiri. Habis itu pasti kalau bedanya diving sama snorkeling tau nggak bapak-bapak ibu-ibu apaan? Dia bawa tabung ya. Ada tabung oksigen ya, bukan tabung gas biru atau hijau, bukan ya, tapi tabung oksigen ya kan ya, tabung oksigen. Terus dia juga pakai baju khusus loh, ya kan ya, dia pakai baju khusus. Dia nggak cuma pakai baju-baju yang spontan. Kalau misalnya kayak snorkeling kan bisa gitu ya, pakai baju apa aja gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, waktu saya mulai kontemplasi perenungan gitu ya soal doa. Doa itu tuh kayak 2 aktivitas tadi tuh. Dua-duanya kegiatan water sport ya, olahraga air. Tapi persiapan sama imbasnya tuh beda. Efeknya itu beda. Dampaknya tuh beda gitu. Jadi kalau saya pikir gini ya, saya kan berdoa dari dulu ya kan ya. Masa nggak berdoa? Berdoa itu kan adalah satu aktivitas komunikasi sama Tuhan ya kan ya. Doa itu aktivitas komunikasi sama Tuhan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang gini, ayo berdoa, terus dia bilang gini, aduh gue gak bisa, saya bingung loh. Ya kayak saya zaman dulu, saya paling ogah tuh kalau disuruh berdoa. Habis kayaknya susah gitu ya, doa tuh susah, padahal doa tuh komunikasi sama Tuhan. Nah kok komunikasi susah gitu, kan tinggal ngomong ya kan ya, tinggal ngomong. Nah hari ini saya mau kita sama-sama belajar gimana sih doa itu, memperlakukan doa itu, sehingga doa itu jadi kayak pola kita sama gaya hidup gitu. Kan gak mungkin kita ya deket sama sosok yang paling pengen kita deket tapi kita gak tahu cara komunikasinya kayak gimana. Gitu.
Doa itu bisa kayak snorkeling, bisa kayak diving. Hari ini kita mau pelajarin gimana ya cara doa yang masuk lebih dalam, masuk ke kedalaman. Saudara, kalau misalnya kita bandingkan ya antara snorkeling sama diving. Snorkeling tuh ya memang gak pakai persiapan, dia casual banget, bisa langsung aja kayak gitu. Tapi doa itu kadang, snorkeling itu kadang-kadang begitu kita masuk, kita masih dengar suara-suara ya dari luar. Iya enggak? Masih dengar suara, saya kalau snorkeling tuh masih dengar tuh suara anak saya nangis, ya kan ya. Suara suami saya nanya gitu, kapan naiknya gitu. Kita masih dengar suara kapal, kita masih dengar suara klakson, kita masih dengar banyak suara gitu. Tapi kalau diving tuh ya saudara ya, kita masuk ke kedalaman, yang kita lihat itu jauh lebih banyak. Kita ngelihat ikan yang jauh lebih banyak jenisnya dan pasti lebih indah. Dan kita lihat banyak terumbu-terumbu karang yang kita nggak bisa lihat di atas itu tadi. Kenapa? Karena itu udah tercemar dengan apa yang terjadi di permukaan. Doa tuh kayak gitu saudara. Ketika kita masuk ke kedalaman. Saudara, mas saya hari ini jadi orang pendoa yang tidak terguncangkan. Kenapa? Karena kita cuma dengar suara Tuhan di kedalaman. Hari ini kita mau belajar gimana cara kita bisa masuk ke dalam doa yang dalam. Dimana kita cuma bisa dengar sendirian nama Tuhan. Dan ini bukan soal lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala saudara. Kedalaman itu mesti kita latih sehari-hari ketika apa? Ketika saya sama saudara itu lagi gak di gereja. Dan saudara sama saya itu lagi gak sama orang-orang yang mungkin deket dan seiman dengan saya sama saudara. Kalau kita lihat diving itu tadi, tabung oksigen itu dipakainya di luar saudara. Bukan ketika kita udah masuk ke laut terus udah begitu kita nanya mana nih tabungnya, mana nih tabungnya. Tabung oksigen itu dipakainya di luar. Baju itu dipakainya di luar. Orang yang mau diving, kebanyakan dari mereka itu punya baju sendiri gak pinjem-pinjeman apalagi goggle-nya. Beda sama snorkeling. Ada persiapan di situ. Isi tabung oksigennya pun diisinya di luar saudara. Hari ini kalau saya sama saudara mau punya kualitas doa. Masuk ke dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Diving with God. Hari ini saudara mesti tahu tabung oksigennya itu apa. Isi tabung oksigennya itu apa. Nah saudara, kalau kita lihat di sini ya deeper in prayer. Kita coba ya. Ini saya ambil tuh dari Filipi 4. Ayat 6 sampai 7. Coba kita baca sama-sama ya. Yuk kita baca sama-sama saudara ya. 3, 4. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim. Melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara lihat gak di sini? Ada damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Waktu ayat ini ditulis, coba lihat kenapa ini saya kasih gambarnya di sini. Itu Paulus itu lagi di penjara, saudara. Paulus lagi di penjara, bisa-bisanya orang yang sedang terbelenggu dia menemukan kedalaman komunikasi sama Tuhan. Sehingga dia bisa kasih nasihat, jangan khawatir ya. Sementara kita guys, ketika kita lagi dalam keadaan terbelenggu, lagi keadaan morat-marit, boro-boro kita bisa ngomong kayak begini. Jangan khawatir guys, kitanya aja khawatir, kok bisa ya Paulus dalam keadaan dia terpenjara, dia bisa menemukan kedalaman sama Tuhan. Paulus bilang di sini kuncinya adalah damai sejahtera Elohim. Damai sejahtera ini melampaui segala pengertian dan juga menjaga hati dan juga pikiran. Hati saya sama saudara serta pikiran itu hanya bisa dijaga kalau saudara sama saya masuk ke dalam kedalaman komunikasi sama Tuhan. Itu tabung oksigennya bapak-bapak ibu-ibu. Tabung oksigen kita itu damai sejahtera. Kalau saudara sama saya gak pakai tabung oksigen damai sejahtera. Saudara sama saya itu masuk ke laut sesek napas semua, I jamin. Tapi kalau kita pakai tabung oksigen itu gak dipakai waktu kita udah nyemplung. Tabung oksigen itu adalah ketika kita masih di atas. Doa itu apa sih? Doa itu kan komunikasi dua arah. Doa itu bukan media buat ngebersihin sampah ya.
Doa itu bukan media untuk menyelesaikan masalah. Doa adalah permohonan penggenapan janji Tuhan atas si pendoa. Maka si pendoa adalah pengusahanya. Maka doa adalah komunikasi dua arah. Dua arah itu berarti sometimes we talk, sometimes we listen. Dan ketika orang itu masuk ke dalam kedalaman sebuah doa, kita kebanyakan diam, kita ngedengerin Tuhan lagi mau ngomong apa. Dan diam itu gak akan bisa terjadi kalau saudara sama saya gak pakai tabung oksigennya, kita kehilangan damai sejahtera. Saudara sama saya hari ini gak bakalan bisa itu masuk ke dalam kedalaman kalau damai sejahtera kita itu udah dicuri sama iblis. Dan damai sejahtera hari ini dicuri sama iblis oleh orang-orang terdekat mungkin dengan hal yang praktis natural dan sehari-hari. Ini saya kasih contoh nih ya. Ini kan saya lagi giat-giatnya saya nge-gym karena saya pengen turun berat badan. Ibu-ibu, bapak-bapak ya kan. Sudah 2 bulan ini nih saya niat banget. Makan saya jaga, olahraga ya kan ya. Minum segala jenis yang bisa saya blender dari mulai ketimun sampai jahe. Udah yang aneh-aneh saya makan lah semua. Tahu gak saudara? Kemarin saya pelayanan nih, kan saya transforming ya. Ibarat martabak tuh ya. Saya dari tipis kering saya jadi terang bulan. Ya kan, saya naik 12 kilo. Nah kemarin saya kembali ke pelayanan ke gereja yang saya dulu di mana saya bertumbuh. Itu saya ketemu dengan setelah 10 tahun saya ketemu lagi sama teman-teman saya yang pelayanan dulu waktu saya masih muda. Oh sekarang kan saya udah nenek-nenek nih, cucu saya 1. Gak apa-apa. Vintage tapi limited edition, oke? Besti, besti. Jadi saya kembali ke gereja ya, saya mau pelayanan tuh. Ini kita udah 10 tahun nih gak ketemu ya saudara sama teman sepelayanan saya itu. Saudara tahu gak, dari sekian banyak yang biasa dia sampaikan ke saya. Saudara tahu gak dia menyambut saya dengan ngomong apa? Gendut ya sekarang, gitu saudara. Coba bayangin. Kalau saya gak jaga tabung oksigen saya damai sejahtera, saya udah kepahitan tuh di situ. Jadi saya tinggal ngomong aja sama dia, gak apa-apa gue gendut, lu tua gitu. Tapi kan gak benar. Saya kan kehilangan damai sejahtera, tabung oksigen itu saya sendiri yang kurang-kurangin isinya. Dan itu dari dalam hal sehari-hari saudara. Ada satu lagi nih, suami saya nih, saya ditemani sama suami saya nih, Paul Tuana Kota ya kan dia. Ya kemarin gitu juga, saya udah capek-capek nge-gym pulang, saya cuma nanya gini, nyoh gitu ya, saya panggil dia nyoh. Supaya kita bikin romantis. Saya bilang gini, nyoh, udah tirus belum nyoh gitu kan ya, udah tirus belum. Saudara tahu gak dia ngomong apa? Karena kan orang Ambon gak tahu ya cara memuji dengan baik dan benar ya. Gak ada di dalam DNA mereka, gak ada. Kayak orang Batak juga. Udah saya bilang nyoh tirus gak. Itu saya udah 3 jam di gym saudara. Tahu gak dia bilang apa? Skat, dia panggil saya skat. Skat kamar mandi panjangnya. Skat katanya gitu. Batak kamu tuh segi 4 skat gitu saudara. Segi 4 dia bilang saya. Saya sampai nanya gini sama Tuhan, di bagian mana saya harus merasa bahwa ini adalah pujian Tuhan. Gitu. Tapi saya tahu kalau misalnya saya balas, saya kehilangan lagi isi dari damai sejahtera tabung oksigen saya. Saya gak bakalan bisa, malam itu saya gak bakalan bisa tetap ngobrol sama Tuhan dengan kedalaman. Saya cuma mau jaga itu dan serangan itu tuh sehari-hari loh saudara. Saya bisa bilang juga sama dia, wah kamu juga hidungnya gede, Ambon gitu. Tapi kan gak benar saudara. Serangan itu yang ngurangin tabung oksigen kita, kualitas kita berdoa, menemukan kedalaman, diving with God, itu kita sendiri yang kadang-kadang bikin. Di hal yang sehari-hari di rumah kita. Sekali lagi doa itu komunikasi 2 arah. Saudara sama saya hari ini mau dalam sama Tuhan, kadang kita diem. Karena Tuhan juga mau ngomong. Kita ngomong mulu Tuhan bilang giliran ai kapan nih. Yang kedua saudara doa itu apa? Doa itu solusi dari rasa khawatir. Doa itu solusi berarti apa? Doa itu adalah respons awal dari kita. Sebagai orang percaya yang jalan terus sama Tuhan. Bukan reaksi terakhir ketika keadaan sudah semakin genting dan masuk ke titik-titik darah penghabisan. Sekali lagi saudara, doa adalah respons awal bukan reaksi terakhir. Jadi saudara hari ini gak bisa gitu teriak-teriak Tuhan gitu ya duluan. Tapi kita juga gak bikin Tuhan itu sebagai yang paling pertama. Nih saudara ya, begitu bangun kan saudara harusnya what's up God? What's up Tuhan? Bukan ngecek WhatsApp.
Cie, nggak apa-apa, kita ketawa-ketawa aja dulu, ntar malam baru tobat. Saya juga gitu kerjaannya gitu ya. Harusnya kan kita WhatsApp, giliran kita gitu ya, yang udah menemukan situasi tragedi ya, ada krisis gitu. Terus kita bilang sama Tuhan, ini gimana sih Tuhan, kok saya dilawatnya belakangan? Saudara, hari ini kita juga mau lihat gitu, gimana cara kita memperlakukan Tuhan. Doa itu solusi dari rasa khawatir kita. Doa itu ketika kita komunikasi sama Tuhan, seharusnya dia itu jadi penanda orang itu makin mau jalan. Bukan makin maklum makan penderitaan. Doa itu bikin orang aktif. Komunikasi sama Tuhan itu hari ini bikin kita itu makin aktif. Bukan malah bikin kita mager, baper, kurker, gabut. Baper bawa perasaan. Kan kalau sekarang anak-anak sekarang semua di ini ya, disingkat ya, sampai bingung kalau anak-anak sekarang itu ngasih ini. Saya dipanggil Inang, Nang, mintol, apa lagi mintol? Minta tolong. Terus apa tuh kemarin, rescep, fast response, respons cepet. Jadi gitu, baper bawa perasaan, mager, males gerak, kurker, kurang kerjaan, gabut, gaji buta. Karbung, karangan bunga. Semua disingkat bugem, ampun dah. Jadi hari ini kalau kita itu gak memperlakukan Tuhan, kita gak jalan nyender sama Tuhan. Kita ngobrol terus sama Tuhan di setiap aspek kehidupan. Saudara sama saya hari ini terguncangkan. Doa itu sekali lagi itu bikin seseorang dia jadi aktif jalan sama Tuhan. Bukan malah maklum akan penderitaannya dia. Doa itu gak ngasih seseorang alasan untuk jadi malas. Saya lagi begini Tuhan, aku berserah Tuhan, tapi diam aja. Berserah itu kan harusnya ikut jalan dong. Kalau saudara bilang aku serahkan ini sama Tuhan, terserah Tuhan aja. Terus saudara duduk, itu kan kita yang bosnya, yang Tuhan yang mana, kayak mana. Kalau orang Batak bilang kayak rame aja kalian. Gak bisa saudara, dan doa itu solusi dari rasa khawatir. Doa itu akan menyingkap titik-titik rasa sakit yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Tuhan mau urusan sama itu. Jadi kalau hari ini saudara justru dengan berdoa komunikasi sama Tuhan, saudara gak ngerasain titik sakitnya di mana, ada yang salah. Mungkin kita sama sekali gak berdoa. Mungkin kita sama sekali gak komunikasi. Karena doa dia menyingkap rasa sakit, bukan menyembunyikan. Saudara sama saya hari ini, kalau disampaikan rasa sakitnya, saudara sama saya akan berani berhadapan dengan apapun keadaannya hari ini. Kalau kita komunikasi sama Tuhan. Dulu waktu sekalian saya ini aja ya, kesaksian. Dulu kan saya pernah divonis ya, 2 kali saya divonis tuh. Tahun 2005 saya divonis, gak bisa panjang umurnya, tinggal 1 tahun katanya. 2006 kagak mati, tobat kagak lah, balik lagi ya kan. 2010 saya divonis lagi, hidup tidak akan panjang lagi, saya pengerasan hati. Tinggal 8 bulan katanya, sampai hari ini gak mati-mati juga. Coba lihat tuh saudara, hidup saya tuh lolos 2005, lolos 2010 ya kan ya. Kemarin saya 21 Mei ulang tahun ke-50, lolos 50 tahun, Lolita nama saya. Hidup saya kayak bajai, lolos saja terus. Nah itu kenapa saudara, saya ingat ya waktu itu. Saya pikir gini, kalau misalnya kita mau berdoa ya, ketika saya disingkap sama Tuhan rasa-rasa sakit itu ya, berarti apa? Kita punya keberanian untuk apa? Untuk berhadapan dengan si penyakit itu. Bukan in denial, saudara. Jadi saya tahun 2010 ketika saya udah dibilangin udah gak bisa hidup lagi. Hal pertama saudara tahu gak apa yang saya lakukan? Saya ke rumah sakit loh. Saya ke rumah sakit, saya tanya tuh sama orang-orang di rumah sakit, Mbak resepsionis ya kan. Mbak, ada ini gak? Kamar yang Mbak tahu orangnya mau mati. Sekarat, saya bilang gitu. Ditunjukin loh, Bu. Ditunjukin. Terus saya bilang, saya ke sana ya, tanya sama mereka mau didoain enggak? Gitu. Ya udah saya masuk, saya doain loh. 2010. Coba bayangin Tuhan baru proses. Terus di situ saya copy aja tuh gaya-gaya pendeta, ya kan ya. Saya doain mereka. Ibu jangan khawatir. Tuhan begitu mengasihimu, Tuhan akan memberikan mukjizat ibu kuat ya, tetap bertahan dalam Tuhan, terima pemulihan, mukjizat ibu, terima, gitu. Coba bayangin. Begitu pulang saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau boleh ya itu semua yang tadi siang saya doain di rumah, tolong jangan sampai mereka tahu kalau yang doain mereka mau mati juga, ntar mereka terguncang.
Tapi lihat saudara, ketika saya melakukan itu, hari ini saya hidup juga coba. Saya belajar itu dari Alkitab, itu dari janda miskin itu tuh saudara. Janda miskin itu kan dia memberikan apa yang dia punya ya. Padahal dia butuh loh uang itu dan dia kekurangan. Hari itu, sampai hari ini mungkin saya butuh kesembuhan, saya butuh mukjizat, saya kekurangan itu. Tapi saya kasih sama orang gitu. Terima ya Bu, pemulihan, terima. Hari ini saudara, kalau saudara punya kekhawatiran akan apa yang hari ini jadi belenggu buat saudara, kasih buat orang. Kasih buat orang. Dan itu sekali lagi perlu kedalaman komunikasi sama Tuhan. Solusi dari rasa khawatir. Kalau saudara bilang hari ini berserah sama Tuhan dengan apapun yang menimpa kita, itu sebenarnya kita kayak masukin koordinat di Google Map saudara. Nah kalau udah masukin koordinat, Tuhan aku berserah, udah masukin koordinat, saudara saya juga mesti take a step. Dari Jaksel kan harus bahasa Inggris dikit. Saudara harus take a step. Kenapa? Kalau enggak Mbak Google-nya juga enggak ngomong dong. Coba saudara udah masukin gitu ya alamat gitu ke gereja ini. Tapi saudara diam aja. Emang dia ngomong? Kagak. Ya kalau saudara juga bilang aku berserah Tuhan, itu udah masukin koordinat. Kita mau jalan sama Tuhan. Kalau kita enggak ngelangkah, Tuhan juga nanya, jadi enggak nih? Dan semakin kita jalan cepat, Mbak Google itu kan semakin juga merepet kan dia turn left in 200 meters. Ya saudara semakin lari sama Tuhan, Tuhan akan tunjukin segala sesuatunya. Hari ini tuh jadi lain dan menyenangkan. Ketika apa? Kejar aja Tuhan, fokus sama Tuhan. Kesembuhan, pemulihan itu datangnya diam-diam. Urusan saya sama saudara bertahan dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu apa? Doa. Doa itu adalah untuk apapun juga. Dia ada di setiap aspek kehidupan. Tanya, komunikasi sama Tuhan. Saya itu dulu ya sampai teman-teman saya itu sampai ngejauhin saya. Kenapa? Karena saya ngomong ketemu ini. Aduh ini macet ya Tuhan. Ih ngeri kali loh gitu. Teman saya itu semua akhirnya menjauhi saya. Capek lah masih Tamara itu. Dikit-dikit Tuhan katanya gitu. Ya saya jawab aja. Habis gimana Tuhan juga dikit-dikit gue. Lu enggak ya gitu. Biarin aja. Jadi untuk apapun juga di setiap aspek kehidupan. Saudara saya itu perlu komunikasi. Tanya sama Tuhan gitu. Ini begini gak Tuhan? Ini begini gak Tuhan? Saya sampai hari ini aja kalau saya mau nambah. Tadi saya diajak makan sama Bu Gem, Bu Jen ya. Pak Kamal. Aduh ampun tadi. Saya itu mau nambah ikan aja. Saya nanya Tuhan ini saya nambah ikan gak? Hal-hal kecil kenapa ketika saya melibatkan Tuhan ya di hal-hal sepele dalam hidup saya yang orang pikir itu receh, saya jadi punya iman bahwa apa Tuhan juga udah berperang di depan untuk perkara saya yang besar. Tapi saya perlu libatin dia dan itu ngisi tabung oksigen saya. Nah, berikutnya juga saudara doa itu apa? Doa mengubah si pendoa. Sesungguhnya sama seperti di firman itu bilang itu Tuhan mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan tertarik pada si penyembah. Tuhan tidak terlalu memusingkan penyembahannya karena Tuhan gak perlu entitas. Malaikat itu sudah cukup untuk melakukannya. Sama seperti penyembahan, pendoa Tuhan tertarik dengan pendoanya. Tuhan tidak terlalu memusingkan konten atau isi dari doanya. Tuhan sangat tertarik pada si pendoa dan itu saya, itu saudara. Tuhan tuh memiliki kegirangan melihat kita ketika kita komunikasi sama Tuhan. Tuhan itu punya hobi luar biasa. Yang pertama dia hobi memperbaiki barang rusak. Yang kedua Tuhan itu hobi banget fellowship, bersekutu dengan kita. Dan hari ini kalau kita berdoa, doa itu sekali lagi bukan media untuk ngeberesin masalah atau doa untuk ngebersihin sampah. Tapi doa itu adalah bagaimana si pendoa akan melihat ada hal yang indah dari masalah yang diberikan dan diizinkan oleh Tuhan. Keputusan kita hari ini adalah kenyataan besok. Apa yang kita hadapi hari ini itu sebenarnya dari keputusan kehendak bebas kita kemarin. Saudara mas saya hari ini mau punya kenyataan besok yang gilang gemilang hari ini kita putuskan yang baik. Dan itu berjalan bersama Tuhan, komunikasi dua arah sama Tuhan di dalam kedalaman. Kalau saudara hari ini gak punya kemampuan, saya sama saudara hari ini gak punya kemampuan untuk doa yang dalam saudara. Kita pasti masih bisa dengar yang lain-lain. Kita masih bisa dengar suara orang ngapain. Udah lama kan berdoa, gak dijawab kan. Saudara juga masih bisa terguncangkan hari ini. Saudara ngerasa gak diberkatin, kenapa? Karena saudara di permukaan, saudara masih lihat, saudara masih dengar.
Saudara lihat gak sih doa-doa itu kan, Tuhan bilang doa itu tolong ya jangan kayak orang munafik. Saudara tahu gak munafik yang dimaksud di Alkitab? Munafik yang di Alkitab itu definisinya konteksnya pada waktu itu ditulis itu ditujukan untuk para aktor. Jadi itu berasal dari kata Yunani Hippokrates. Hippokrates itu ditujukan untuk para aktor. Kenapa? Mereka acting. When you pray to God, kita gak boleh acting. Saya sama saudara gak boleh acting. Ketika kita mau punya keintiman, coba bayangin saudara, kalau kita itu ya sama suami kita, orang terdekat kita acting, kita bermasalah dalam rumah tangga. Demikian pula ketika kita berdoa, kalau saudara maksud saya hari ini masih muka dua sama Tuhan, hari ini kita sebenarnya gak berdoa sama sekali. Yang kedua, mengubah si pendoa. Saudara hari ini kalau mau itu doanya, mau minta diampuni, hari ini aku berdamai, ampuni saya Tuhan, periksa. Saudara sama saya hari ini masih jadi penindas gak? Saudara minta diampuni tapi saudara juga masih nindas istri, masih nindas suami, masih nindas karyawan. Hari ini kita periksa, ampunilah kami, doa Bapa kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Terus saya suka ganti gini, ampuni Tamara. Terus seperti Tamara mengampuni yang bersalah kepada Tamara ya Tuhan gitu. Terus Tuhan tanya ntar gini, gimana caranya Tamara mengampuni? Oh ayo coba, kan yang saya pikir merasa bersalah pada saya kan gak cuma satu, mungkin ada ibu saya, kakak saya, mertua saya, ya kan ya. Ayo siapa nih yang bermasalah sama mertua? Udah senyum-senyum ya, nggak usah angkat tangan. Iya kan ya, ada begitu banyak masalah. Nah saudara gimana cara mengampuninya? Oh kalau ibu saya, I forgive and I forget. God, iya. Kalau kakak saya, I forgive but I cannot forget ya. Habis berat. Habis itu yang ini, tetangga gimana? Wah ini berat banget. Ini gak terjadi nih kehidupan yang ini, mungkin di kehidupan setelahnya. Saudara mau minta Tuhan mengampuni saya sama saudara hari ini dengan cara yang begitu. Tuhan ampuni saya, kadang-kadang Tuhan boleh ingat, kadang-kadang Tuhan lupa ya. Enggak saudara, kita minta sama Tuhan. Kita minta diampuni dan kita minta dilupakan. Doa Bapa kami itu kayak begitu. Nah, ibu-ibu di sini ya ada muka-muka resah, it's okay Bu. To forgive is to forget. To forget itu gampang. Ibu-ibu kan tuh suka baperan ya. I can forgive but I cannot forget. It's so hard gitu. Kan kalau bapak-bapak kan kayaknya lebih, forgive, forget gitu. Kalau ibu-ibu tuh, aduh sakitnya masih di sini. Gampang Bu, to forget itu gampang Bu. Untuk melupakan caranya jangan diingat. Gampang kan? Gampang. Coba sekali mau tanya nih ya, ada yang ingat Pancasila gak? Ada? Ada. Kenapa kita ingat Pancasila? Pendek terus kayaknya penting dasar negara. Ulang-ulang ya kan? Diulang-ulang ya kan? Saya mau tanya nih ada yang ingat gak butir-butir P4? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atau Undang-Undang Dasar 45-nya sekalian. Gak ada kan? Kenapa? Panjang banget. Aduh ribet dah. Diulang-ulang gitu. Sama saudara, kalau kita ngampunin orang, udah gak usah diingat, gak usah diulang-ulang. Saya dulu juga terpancing gitu kalau misalnya ditanya. Gue denger lu udah bayan sama cicinya dia. Iya, lu tahu kagak? Itu kan suaminya stroke, anaknya masih kecil-kecil, kesian dah. Gak tega gue ampunin aja. Ih hebat banget lo, iya puji Tuhan. Datang ke komsel, datang ke kebaktian lagi ibadah malam doa. Gue denger lu udah bayan sama cicinya dia. Iya lu kagak tahu suaminya kan stroke, anaknya kecil-kecil, kagak tega gue. Ya udah gue ampunin aja. Ih hebat banget lu, iya puji Tuhan. Sama ulang lagi. Nanti masuk grup WhatsApp ada yang nanyain, bisa diketik persis kayak dia ngomong live saudara. Gimana mau lupa? Saudara kalau misalnya mau ampunin aja. Saudara jangan lupa dengan pengampunan yang harusnya saudara sama saya ulang-ulang. Pengampunan saya sama saudara di mana? Di salibnya Tuhan Yesus itu Bukit Kalvar. Itu yang mesti diulang-ulang. Pengampunan kita sama orang itu gak penting. Kalau kita masih fokus di yang sana kita akan lupa sama fokus kita di apa? Lubang dan luka-luka di tubuh Tuhan Yesus hari ini saudara. Jadi sekali lagi hari ini lepaskan pengampunan, ubahlah kita dari pendoa yang penindas. Saudara minta diampunin, hari ini kita juga harus berubah. Gak boleh kita jadi doa orang yang masih menindas. Lepaskan pengampunan sama orang lain. Dan juga jangan jadi doa orang yang kepahitan. Saya kan duluan berdoa Tuhan, kok dia duluan dijawab gitu. Iya kan? Saya dulu gitu kan.
rumput tetangga pasti lebih hijau daripada rumput rumah saya. Kayaknya gitu. Tuhan tuh gimana sih ibarat mobil gitu ya. Itu tetangga tuh. Dia bisa loh diberkatin tiap hari. Bensin 100 liter istilahnya gitu kalau dia mobil. Kok saya mirip banget sih hari ini 10 liter, besok 20, besoknya lagi gak ada, 2 minggu gak ada, terus kasih 10 liter lagi. Wah kepahitan saya tuh berdoa, Tuhan kok kayak gitu sih? Kan saya duluan berdoa, kok dia duluan diberkatin tuh sama bensin. Saya lupa ngecek saudara, jangan jadi orang kepahitan kalau berdoa. Saya lupa ngecek, saya ini mobilnya apa? Ini saya gak compare atau banding-bandingin merek mobil ya. Mungkin dia Land Cruiser. Dan dia jalan terus tiap hari. Saya Avanza. Terus saya ngedon aja di garasi. Tuhan gak akan memberkati saya sama saudara dengan bensin yang berceceran. Kalau saudara pergi dan perbesar kapasitas, saudara sama saya hari ini diberkati untuk memberkati. Tuhan perlu agen itu. Ubah cara kita berdoa saudara. Unsur-unsur dari doa. Yang tadi dibilang, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Nanti dibuka ya. Di Lukas 22 ayat 42. Jangan limitin Tuhan. Tuhan itu kadang-kadang dia menghentikan badai untuk nunjukin dia Tuhan. Tapi kadang juga dia enggak berhentiin badainya, tapi Tuhan peluk saya sama saudara. Iya nunjukin Tuhan. Tuhan itu punya cara nolong yang gak bisa kita pikirin tidak terselami. Ini saya mau kesaksian lagi gitu ya. Dulu Tuhan tuh udah tolong saya loh. Saudara, saya itu dulu punya kecenderungan untuk bunuh diri ya. Setiap 6 jam saya punya hobi. Bunuh diri coba. Aneh banget gitu. Jadi setiap 6 jam kalau saya lihat botol air mineral itu gak ada tajem-tajemnya loh. Tapi saya mikir gimana caranya ya untuk bunuh diri dengan alat itu. Coba lihat, saya pernah ada di masa kalau saya tidur ya paling tidak saya 3 kali lah ya berpikir itu. Tapi kalau saya gak tidur berarti 4 kali dalam sehari. Nah, coba bayangin, itu kalau 1 tahun itu 365, itu kalau 3 tahun aja segitu tuh Tuhan jaga saya. Hari ini kan saya ada di sini tetap tuh coba Tuhan repot banget gak tuh jagain saya. Nah Tuhan pada waktu pertama-pertama Tuhan nolongin saya itu gak langsung menghilangkan keinginan saya untuk bunuh diri. Kalau hari ini saya lihat lucu loh. Tapi Tuhan itu jaga dengan kreativitas ilahi yang saya sendiri gak ngerti hari ini. Coba bayangin ya kemarin tuh saya baru keluar dari, jadi saya ada 1 kali nih. Saya udah niat, saya mau tabrakin diri saya ada 1 pohon beringin di luar mall di Jakarta yang cukup epic lah. Karena mungkin saya dulu di TV ya, jadi segala sesuatunya tuh mesti dikonsep gitu. Jadi saya pikir nih kalau saya ada di sini nih saya tabrakin mobil gitu ya, oh pasti epic banget saya pikir gitu. Jadi hari itu saya udah keluar dari mall, terus saya mau tabrakin diri saya di pohon itu. Jadi saudara ya, saya terlambat ke kanan gitu. Jadi saya keburu ketahan sama ada trotoar itu sedikit. Jadi nabrak enggak, peot iya. Kesel enggak tuh? Saudara. Saya dimarah-marahin waktu itu sama orang-orang terdekat. Bikin repot aja gitu kan. Terus saya bilang ya udah oke, ini saya perbaiki dulu di asuransi. Abis itu saya akan kembali dengan hal yang sama. Saya akan tahu nih, saya udah apal nih, saya udah tahu nih hitungannya nih. Supaya apa? Supaya dia benar-benar bisa nabrak si pohon beringin itu. Saudara tahu gak bagaimana cara Tuhan menjaga saya? Pas saya mau lakukan hal yang sama untuk kedua kalinya, itu Tuhan kirim loh pedagang-pedagang kaki 5 ada di depan pohon itu coba. Dan pedagang itu sampai hari ini ada. Nanti saudara kalau misalnya ke mall ya, saya kemarin baru nunjukin sama suami saya. Nih gitu. Makin mantep lagi itu mereka di situ, udah pakai tenda apa segala macam. Mereka pasar malam mereka. Jadi saya lihat gini, itu Tuhan itu ya punya cara untuk jagain kita tuh luar biasa. Jadi gak boleh limitin Tuhan, kehendakmu aja Tuhan yang jadi, jangan kehendakku. Di bumi seperti di surga. Nah itu Tuhan tolong ampuni, itu yang tadi dibilang, jangan jadi doa orang yang menindas. Hari ini ampunin juga istri kita, ampunin juga suami kita, baru kita merdeka. Nah yang berikutnya selidiki hati, inilah tadi doa-doa, jangan kepahitan. Segala sesuatunya itu kalau kita bilang waktu Tuhan yang terbaik, sekarang saya suka nanya sama diri saya sendiri, Tuhan kapan dia punya waktu yang gak baik? Dia itu Tuhan, dia memiliki semua profil, karakter dan sifat yang hanya baik. Jadi ketika seseorang berdoa dan dia bilang waktu Tuhan yang terbaik,
Berarti pengusaha doanya adalah kita. Kita selaraskan waktu kita menjadi baik bersama Tuhan dengan waktu Tuhan yang selalu baik. Dan yang berikutnya, ampuni dan berkati musuhku. Wah, ini keren banget ya kan ya. Jadi waktu kita ini hari ini kita bisa melepas pengampunan kepada siapapun yang hari ini masih membuat ketidakadilan di hidup kita. Di situ Tuhan bekerja. Dan yang berikutnya, ini aku, utuslah aku. Tuhan hari itu perlu pendoa. Pendoa-pendoa itu tuh harus orang-orang yang mampu berkomunikasi sama Tuhan itu secara dalam dan tidak terguncangkan hari ini. Saudara, kalau kita lihat itu di situ, kalau memperbesar kapasitas tangki kita tabung oksigen itu udah nggak bisa hari ini, harus 3 saudara. Saudara harus bisa berdoa. Kadang kita tambahin puasa, saudara juga harus baca firman setiap hari. Dan saudara harus teguh dalam pujian dan penyembahan. Baru saudara bisa perbesar kapasitas hari ini. Dan minta diutus sama Tuhan. Hari ini Tuhan gak bisa ngutus kita sebagai pendoa. Kalau hari ini aja kita masih bisa diguncang, direndahkan oleh masalah kita. Waktu Paulus bilang gini, damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian. Dan damai sejahtera ini yang menjaga hati dan pikiran saya sama saudara. Tabung oksigennya itu damai sejahtera. Penting buat saya sama saudara hari ini punya tabung oksigen yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang hari-hari ini duluan dicuri oleh iblis. Ketika saudara sama saya marah. Marah adalah reaksi termudah dan termurah dan disitulah kita kehilangan damai sejahtera. Kita gak bisa dalam sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang sambil marah bisa tetap damai sejahtera? Coba lambaikan tangan, saya mau foto. Habis itu nanti kita viralkan. Karena gak mungkin aja. Ketika saya sama saudara marah di situ kita kehilangan tabung oksigen kita. Saudara pasti gak bisa berdoa. Padahal Paulus tadi bilang nyatakan semuanya dalam ucapan syukur. Kita kehilangan damai sejahtera penuh rasa khawatir. Saudara sama saya gak bisa berdoa kedalaman dengan Tuhan. Saudara gak bisa mengucap syukur. Khawatir itu bikin orang jadi lambat. Khawatir mengantarkan kita ke rasa takut. Khawatir bikin lambat, takut bikin kita akhirnya jadi orang yang hari ini berhenti. Sebenarnya ya kalau kita lihat di sini saudara, ini ada lanjutannya. Apa sih isi tabung oksigen itu? Apa sih damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu harus ada isinya ya, harus ada isinya ya. Tahu gak isinya apa saudara? Ini ada di Filipi 4 ayat 8 kita bacain sama-sama ya. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan, dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Isi tabung oksigen damai sejahtera itu hanya bisa kita capai kalau saudara selalu mikirin ini. Pikirkanlah semua itu. Biarin pikiran kita yang ada di sini itu penuh dengan 8 ini saudara. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang menyenangkan, yang baik untuk didengar, kebajikan dan yang patut dipuji. Kalau besok nanti kita keluar nih hari Senin, hari Minggu kita gak terguncangkan. Kenapa? Karena kita charging di gereja. Tapi ketika kita keluar hari Senin, saudara keluar bermasyarakat dan di situ kita bisa kehilangan impartasi surga. Kalau kita gak mikirin yang 8 ini. Saudara hari ini dengar aja dibilangin, wah gendut ya. Saudara gak mikirin, itu saya keluar tuh saudara. Iya saya gendut, lu tua. Tapi ketika itu mau keluar, saya tahu tabung oksigen saya damai sejahtera gak boleh hilang. Kalau saya keluarin kata-kata, iya lu tua, apakah itu benar? Apakah itu mulia? Apakah itu murni, menyenangkan, baik untuk didengar? Itu bajik mendatangkan pujian gak? Jadi saya gak lakukan. Sudahlah, kamu segi 4, kamu Batak. Itu suami sendiri loh. Coba. Kalau saya keluarin, iya kamu Ambon, hidung gede banget. Apakah itu manis, mulia, benar, adil, menyenangkan untuk didengar? Patut dipuji mendatangkan kebajikan. Enggak saudara. Dan itu bikin saya sebenarnya ngerugiin tabung oksigen saya sendiri. Damai sejahtera saya hilang. Akhirnya saya cuma bilang gini, Tuhan bagus ya dia bilang saya segi 4. Untung gak jajaran genjang. Jajaran genjang kan asimetris. Udah bagus dia bilangin saya segi 4. Saudara hari ini juga kita harus seperti itu.
Hari ini kalau saudara sama saya itu mau masuk lebih dalam sama Tuhan, tabung oksigennya harus kita pertahankan dan itu makanya di luar. Kalau hari ini kita nggak pakai itu, ingat yang 8 ini saudara, hari ini kita terguncangkan. Hari ini saya sama saudara nggak bisa masuk ke kedalaman. Masuk dalam komunikasi sama Tuhan, nggak denger kiri kanan. Saudara bisa lihat lebih banyak saudara. Ikan-ikan segala sesuatu, hikmat, marifat, pengetahuan yang dari Tuhan. Itu dapatnya ketika kita diving with God, bukan sekedar snorkeling saudara. Tapi diving dia butuh perlengkapan. Diving kita juga nggak mau pinjam-pinjaman baju. Diving kita juga nggak mau pinjam-pinjaman asal Google. Orang yang diving dia pasti investasi. Dia investasi untuk kesiapan dia. Dan itu saya dan itu saudara. Hari ini Tuhan cari pendoa-pendoa yang bisa berdoa. Nggak cuma buat dirinya sendiri saudara. Dan itu saya dan itu saudara. Jadi saya mau undang tim worship ya. Sambil hari ini juga kalau misalnya ada yang mau didoakan, kita nyanyi ya. Ini memang susah, Yang namanya jadi pendoa yang selalu jalan sama Tuhan ya. Kalau yang namanya iman itu kan nyender sama Tuhan ya. Saya senang, suami saya kalau ngomong gitu. Iman itu bahasa praktis sehari-harinya itu adalah nyender sama Tuhan. Orang yang nyender sama Tuhan itu orang-orang yang hari ini tuh modalnya satu saudara, rendah hati. Karena kalau saudara hari ini gak rendah hati, saudara gak ngerasain bahwa Tuhan itu bekerja di segala aspek kehidupan kita. Hari ini kalau ada yang mau didoakan ya, butuh kerendahan hati untuk apa? Untuk intim sama Tuhan, untuk minta ampun sama Tuhan, untuk bisa berdoa bagi orang lain. Dia perlu kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 6 itu bilang, rendah hati itu awal untuk apa? Untuk bisa berlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hari ini kalau kita kesini ya, saya selalu senang pakai ilustrasi itu. Saya ini nyetir dari SMP loh. Jadi saya tuh cakap banget dalam membawa mobil. Kalau saya nggak mau rendah hati, saya selalu bilang gini, saya bisa sampai ke gereja ini Bapak Ibu ya udah nggak tahu pengalaman nyetirnya berapa lama. Gitu. Kalau hari ini kita nggak rendah hati, kita nggak ngelihat gitu bahwa perjalanan dari rumah aja nyampe ke sini itu Tuhan luputkan loh dari supir-supir Makassar kota ini yang nggak cakap. Coba bayangin. Gak sekedar kita aja saya hebat, saya cakap gitu. Dulu waktu saya Ratu Teler Indonesia, coba saudara. Saya itu pulang dari disco itu jam 6 pagi. Itu gembala-gembala itu lagi pada mau ke gereja sobat. Saya nyetir, mereka niat gitu ke gereja. Saya gak cakap loh, saya bisa nabrakin mereka. Nah hari ini tuh juga gitu, saya mau ke gereja. Itu juga ada yang baru keluar dari disco. Tapi kan Tuhan luputkan. Hari ini juga Tuhan luputkan gitu. Bukan karena si supir pesawatnya itu tadi juga jago. Tapi Tuhan luputkan juga. Dia bikin cuaca. Nah itu iman selalu nyender. Tuhan bekerja. Di hal yang dianggapin orang. Ih dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Makasih ya Tuhan tadi lihat awan. Gak boleh kemana-mana. Waktu saya sampai bilang itu. Lihat saya pernah teler di disco. Saya pernah udah berendam. Merah semua di jacuzzi saya. Tuhan jaga loh waktu itu. Saya ada nih hari ini. Tuhan bilang bangun. Jangan selesai di jacuzzi. Nanti kan kamu mesti ke Makassar. Khotbah 15 tahun setelahnya. Coba lihat. Tuhan tuh repot loh. Jagain saya sama saudara hari ini kita ada. Oh dahsyat ya. Jadilah pendoa. Komunikasi terus sama Tuhan. Dan itu gak bisa terjadi kalau kita memperlakukan Tuhan Yesusnya itu sekali-sekali. Tuhan Yesus itu harus sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Lalu saya bilang, tumben lu hari ini begini, iya sekali-sekali Yesus. Kalau hari ini kita mau nemuin kedalaman, kita isi tabung oksigen kita harus tetap sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus.